Oke, selamat sore semuanya. Mungkin Sore. kenalin aku Nike di sini sebagai PJ SSS juga dibantu sama Ico. Mungkin dari Masnya bisa perkenalan dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Agus Salim dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2018. Mungkin seperti itu Oke, perkenalannya. mungkin bisa langsung diceritain Mas, gimana sih kalau beasiswa Imanusman itu apa sih? Oh, beasiswa Imanusman ya. Beasiswa Imanusman itu seperti namanya, beasiswa ini merupakan beasiswa yang diberikan dan dikelola langsung oleh Iman Usman, co-founder sekaligus CPO dari Ruang Guru. Nah, pertama kali ini beasiswanya dimulai pada tahun 2019. Itu batch pertama dan dilanjut batch kedua saya sendiri itu tahun 2020. Nah, awal mulanya itu Kaiman cerita kalau beasiswa ini niatnya hanya memberikan bantuan mentoring untuk satu atau dua orang aja, tapi gara-gara melihat antusias dari donatur dan dari pendaftar yang cukup sangat tinggi, nah jadi pada batch pertama itu penerima beasiswa ini 17 orang dan di batch kedua itu meningkat menjadi 20 orang seperti itu. Itu sih kurang lebih. Berarti peminatnya cukup banyak ya Mas? Iya, di batch pertama itu peminatnya pendaftarnya itu 14.000 lebih Oh, dan di batch kedua itu batch pertama itu 3.000, batch kedua itu 14.000. banyak sekali ya. Nah, mungkin kalau dari Mas Agus sendiri tuh sebelumnya udah pernah denger nggak sih nama beasiswa ini? Atau kayak sebelum masuk kuliah itu udah pernah dengar apa gimana? Eh, Baru dengar itu pas tahun 2018 pas pertama kali pembukaan. Nah, itu di bulan Desember. Nah, jadi sebelum kuliah itu memang belum tahu seperti itu. Jadi kan pas masuk kuliah bulan Agustus, sedangkan beasiswa ini Desember. Nah, jadi tahunya itu ya gara-gara lihat instastory Kak Iman sendiri dan banyak juga tuh kan yang nge-repost terus yang mulai daftar pasang ikon terus upload foto. Nah, untuk timeline pendaftarannya sendiri itu biasanya dimulai dari bulan apa sih, Kak? Untuk timeline pendaftarannya itu biasanya dimulai dari bulan Desember sampai Januari. Jadi diberikan waktu 1 bulan. Nah, dibuka pada tanggal 21 Desember, itu bertepatan sama ulang tahunnya Kak Iman gitu. Jadi ditutup 21 Januari. Jadi waktunya full 30 hari. Nah, pendaftarnya kan banyak ya, Kak. Gimana, apakah ada trik khusus nggak sih dari Kakak kenapa bisa lolos beasiswa ini? Trik khusus ya. Trik khusus itu yang pertama, kamu bisa apply beasiswa ini dengan serius gitu. Jangan asal-asalan. Itu trik yang pertama. Soalnya banyak dari pendaftar itu uh, ya dari isu-isunya sih ada yang salah-salah terus ada juga yang serius gitu. Jadi misal ketika diminta untuk mengirimkan CV, ya bikin CV yang sebenar-benarnya CV gitu. Maksudnya harus sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan CV. Terus ketika diminta untuk mengirimkan portofolio, bikinlah portofolio yang benar, jangan cuma portofolio yang asal jadi gitu. Ketika diminta membuat esai, ya buatlah esai yang benar-benar mencerminkan siapa kamu, yang bisa mendefinisikan siapa kamu dan yang bisa menggambarkan impian kamu itu mau seperti apa gitu. Jangan asal membuat CV aja sekedar ya perkenalan terus tempat tinggal dan sebagainya, itu
itu. Terus yang kedua triknya itu berdoa. Jadi habis melakukan pendaftaran, selanjutnya serahkan urusannya kepada Allah, kepada Tuhan. Ya terdengar basic sih, cuma ya memang seperti itu gitu tips and triknya. Jadi percuma kita udah daftar cuma tapi nggak doa, itu kan ya sama aja. Doa tanpa usaha no, usaha tanpa doa itu sama aja kayak ya menghina takdir gitu. Terus terakhir tips and trik yang ketiga itu minta restu dari orang tua gitu. Nah ya memang dari ketiga ini ya terdengar biasa aja, tapi ya trik khususnya itu ya memang tiga itu. Jadi kamu harus apply beasiswanya dengan serius, dengan benar, tidak asal-asalan. Terus yang kedua itu berdoa. Terus yang ketiga minta restu sama orang tua. Karena doa orang tua itu memang powerful banget gitu. Jadi semua aktivitas saya itu terakhir ya minta restu ke orang tua. Itu sih triknya, trik umum, nggak ada trik khusus. Mantep banget. Nah, kalau dari Mas Adi sendiri, kenapa sih milih beasiswa ini? Padahal kan banyak tuh beasiswa lain yang benefitnya mungkin lebih besar dari Manusman. Kenapa milih beasiswa ini ya? Ya emang sih di luar sana banyak beasiswa yang lebih kece gitu, kayak beasiswa Genbi, terus beasiswa lain. Tapi beasiswa Iman Usman sendiri ini kenapa membuat saya tertarik itu karena melihat pengalaman dari batch 1. Nah, di batch 1 itu dari beasiswa Iman Usman ini diberikan personal mentor dan guest mentor yang wow gitu. Jadi kayak sebut aja Yasa Singgih. Kak Yasa Singgih itu merupakan salah satu penerima dari 30 Under 30 yang pada saat itu dia merupakan penerima termuda gitu. Sekaligus di usianya yang 20 tahun dia udah punya PT Yasa Paramita Tinggi. Nah, itu kan kalau diberikan personal mentor seperti itu ya wow gitu kan. Terus di batch kedua ini ada teman saya juga dapat personal mentor stafsus saat ini, Kak Kartika Dewi gitu. Jadi terus guest mentornya juga luar biasa keren sih. Kenapa itu yang membuat saya tertarik gitu. Jadi bisa belajar dari orang-orang hebat seperti itu. Jadi kita tidak hanya mendapat bantuan finansial, tapi juga diberikan diberikan mentor sesuai dengan minat kita. Jadi kita diberikan mentor itu memang sesuai dengan passion kita. Kayak saya sendiri itu passionnya kan memang di bidang bisnis. Jadi personal mentor saya saat ini kayak Sasinggih lagi. Itu sih yang membuat saya tertarik kenapa mendaftar beasiswa ini. Oke, Mas. Nah, dari Mas Agus sendiri kan ini udah keterima ya. Sebenarnya ada nggak sih hal yang perlu dipertahankan gitu, misalnya IPK-nya nggak boleh turun, atau gimana? Untuk yang dipertahankan ketika menerima beasiswa ini, kata Kak Iman sih, nothing in particular, but I just want you to try to be your absolute best, seperti itu. Jadi ada 4 pesan nih yang diberikan Kak Iman kepada penerima beasiswa ini. Yang pertama itu berkomitmen ketika menjadi penerima ini. Maksudnya melaksanakan beasiswa ini dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Jadi ketika kita udah didaftarin kelas mentoring ya selesaikanlah kelas itu sampai habis gitu dengan sungguh-sungguh dan aplikasikan ilmunya yang udah didapat. Terus kalau udah bikin appointment dengan mentor, maka hormati dan hargai waktu mentor tersebut. Terus yang kedua itu menjaga performa akademik saat kuliah hingga lulus. Lebih bagus lagi kalau kita bisa meningkatkan prestasi kita di bidang yang kita sukai seperti itu. Nah,
Terus yang ketiga itu bisa memberikan dampak positif ke lingkungan sekitar gitu. Jadi dalam berkarya bukan hanya berpikir untuk kemajuan diri sendiri, tetapi bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain gitu. Terus yang terakhir itu pesan Kak Iman sih, bisa pay it forward when you can. Jadi ketika kita udah menjadi penerima beasiswa ini, bagaimana kita bisa memberikan hal yang serupa gitu ya. Hal yang serupa di sini maksudnya nggak mesti memberikan beasiswa juga ke orang lain atau ke anak-anak, tapi bagaimana kamu bisa memberikan manfaat dengan apa yang udah kamu terima di beasiswa, dari yang kamu terima di ilmu-ilmu di beasiswa ini di kemudian hari gitu. Jadi bentuknya nggak harus beasiswa sih, bisa ke hal-hal positif lainnya seperti itu. Gitu. Kalau buat alur pendaftaran sendiri, itu apa aja, Mas? Alur pendaftarannya tahun kemarin sih terus isi formulir, terus mengirimkan CV atau portofolio kamu, terus setelah itu kamu akan diwawancarai via LinkedIn atau WhatsApp call dari panitia. Gitu. Lalu pendaftaran. Oh, sama ini jangan lupa, kemarin sih ada posting feed di Instagram. Oke, nah tadi kan Mas Agus cerita tentang mentor gitu kan ya. Nah, fasilitas apa aja sih selain itu yang Mas Agus dapat dari beasiswa ini? Fasilitas ya. Jadi kan beasiswa ini terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama beasiswa mentoring sama beasiswa mentoring plus. Nah, untuk yang beasiswa mentoring ini kamu dapat fasilitas mentoring, personal mentor, terus ada mentoring, ya beberapa pertemuan mentoring selama 1 tahun itu biasanya ada 4 kali atau lebih. Nah, itu menghadirkan guest mentor. Terus jenis yang kedua itu beasiswa mentoring plus. Jadi selain mendapat fasilitas mentoring, kamu juga diberikan bantuan finansial. Jadi bantuan finansial hingga lulus kuliah. Seperti itu. Nah, kalau udah nerima beasiswa ini tuh sebenarnya sampai semester berapa sih, Kak? Apakah misalnya kalau udah sampai semester 8 terus belum lulus masih tetap dibiayai atau gimana? Oh, untuk beasiswa ini boleh sih kalau udah semester 8 terus di pertengahan beasiswa itu kamu lulus, itu boleh, sebab ada di batch 2 juga hal yang serupa terjadi. Jadi di pertengahan keberjalanan beasiswa ini dia udah lulus seperti itu. Jadi tetap mendapat fasilitas yang sama. Namun cuman bedanya ketika kamu mendaftar ini pastikan nggak memilih beasiswa mentoring plus kan, cuma sekedar mentoring aja. Soalnya kan ya udah semester 8 terus apalagi sih yang mau dibiayai. Gitu. Jadi dapat fasilitas mentoring. Nah, kalau sampai semester 8 tapi belum lulus, itu akan tetap dibiayain atau gimana ya, Mas? Oh, kemungkinan kemungkinan besar dibiayain kalau kamu memilih beasiswa mentoring plus. Jadi kan ada 2 kriteria. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah lulus kuliah nih, menurut Mas Agus, apa sih benefit dari program beasiswa itu? Ketika udah lulus kuliah, benefitnya yang masih kerasa, kerasa banget malah. Jadi kayak pertama itu relasi, udah pasti kita kenal sama orang-orang wow di Indonesia. Kayak kemarin guest mentor ada Kak Ernest, itu kan otomatis relasinya kebangun. Terus yang kedua ada Kak Arman, Direktur BCA ya kalau nggak salah. Nah, itu
ya pokoknya kebangun lah relasi kayak orang-orang yang wow di Indonesia itu. Jadi setelah lulus kuliah ya bisa kenal. Terus yang kedua itu dari ilmunya sih. Ilmu yang dibagikan itu memang sangat berguna, memang sesuai, memang ilmu-ilmu kehidupan gitu seperti itu. Jadi kayak kemarin Kak Arman itu salah satu sesi mentoring yang di salah satu sesi mentoring yang di apa Kak Arman, yang pembicaranya diisi oleh Kak Arman itu kan menjelaskan tentang ya bagaimana kita membangun sebuah bisnis. Jadi kan itu sangat berarti. Terus ada sesi Kak Ernest itu, ini cerita sedikit ya. Terus ada sesi Kak Ernest itu bagaimana cara kita speak up seperti itu. Jadi kan itu memang ilmu-ilmu yang dapat diterapkan di kehidupan kampus atau pasca kehidupan kampus. Jadi memang benefitnya terasa sampai kita lulus nanti. Seperti itu, Mika. Iya, baik, Mas. Nah, buat syarat pendaftaran beasiswanya itu sendiri itu apa aja ya? Atau biasanya kan ada yang persyaratannya terlalu banyak gitu kan, ribet, jadi orang kayak males daftarnya. Nah, kalau Imanusman sendiri tuh gimana? Persyaratannya CV, terus portofolio, CV atau portofolio kamu bisa pilih salah satu. Terus setelah itu esai, mengisi formulir, itu ada esai. Terus wawancara, udah. Persyaratannya nggak terlalu muluk-muluk sih. Jadi seperti itu. Jadi kan di CV itu kamu udah mewakili nilai IPK dan sebagainya. Jadi ya nggak ada yang muluk-muluk Kalau persyaratannya. pas di tahap wawancaranya itu gimana, Mas? Biasanya kan mereka kebanyakan gagal kan ya di wawancaranya. Dari Mas Agus sendiri punya cerita nggak pas wawancara itu gimana? Pas wawancara ya, Iya. yang pertama pas wawancara itu usahakan jangan grogi, usahakan uh, menguasai apa yang udah kamu isi gitu, kayak esai itu kan pasti ditanyain lagi sih. Jadi kamu paham dengan isi esai kamu yang telah kamu bikin, terus paham juga mengenai CV atau portofolio. Biasanya kan kalau orang aktivis itu kan saking banyaknya prestasi atau saking banyaknya organisasi yang diikuti, terus pengabdian yang diikuti, dia sampai lupa jika ditanyain seperti itu. Jadi usahakan kamu paham berkas-berkas yang udah kamu kirimkan gitu. Nah, terus yang kedua itu jangan grogi, paham berkas, terus salam ya. Seperti itu sih. Pokoknya triknya itu dua itu tadi aja, jangan grogi sama paham atas berkas-berkas yang telah kamu kirimkan seperti itu. Jadi insya Allah Oke. lulus wawancara. Mungkin pertanyaan terakhir sih, Mas. Bisa kasih kesan pesan buat para pendaftar pejuang beasiswa. Silahkan dari Mas. Pesan saya, perbanyaklah kegiatan-kegiatan positif sehingga itu menambah daftar portofolio kamu, terus perbanyak ikut-ikut lomba, ikut conference ya. Jadi bisa menambah poin-poin di CV kamu. Terus yang paling penting juga jangan patah semangat seperti itu, dan jangan mager. Itu sih permasalahan utamanya. Kayak Mas kemarin daftar beasiswa ini di hari-hari terakhir seperti itu kan. Jadi awalnya udah
nggak mau daftar gitu kan. Terus ya akhirnya sadar kalau beasiswa ini menarik, ya udah dikebut kerja 24 jam, nyusun CV, buat portofolio, buat esai seperti itu. Jadi kerjakanlah dengan niat, jangan asal-asalan, karena benefit yang kamu rasakan ketika terima beasiswa ini ya nggak main-main seperti itu. Memang benar-benar ya wow gitu. Terus perbanyak kegiatan-kegiatan positif, ya itu aja. Jadi bisa menambah portofolio kamu sebagai nilai tambah kamu. Terus humble, itu aja. Jadi semangat. Oke, mungkin Mas bisa sharing nggak? Mungkin dari awal itu sampai Mas terima sampai sekarang itu gimana tentang beasiswa ini? Kayak ada pengalaman yang berkesan nggak dari pendaftaran sampai akhirnya keterima? Nah, jadi waktu pendaftaran itu Mas pertama kali lihat postingan kalau udah dibuka pendaftaran itu sebenarnya pas tahun baru gitu kan, jadi gabut scroll IG terus nemu wah ternyata pendaftaran Iman Usman batch kedua udah dibuka tuh. Nah tapi itu masih ogah-ogahan kan gitu, soalnya ada yang mau dikejar juga pendaftaran apa kemarin ya, pendaftaran organisasi gitu kan, mau nyalon jadi ya naik pangkat seperti itu. Nah terus jadi ngerjain itu dulu karena tahu batasnya sampai akhir bulan, ngejar itu. Terus habis kerjain pendaftaran di organisasi ini, malah minatnya makin menurun gitu. Jadi ditundalah nanti. Ternyata pas Amin 2 minggu itu baru muncul kembali niatnya, terus dikejar lah sampai buat CV, terus minta tolong ke temen, CV-nya udah bener belum, terus lihat di googling juga kan bagaimana penulisan CV yang baik dan benar sesuai kaidah. Terus ya itu disusun, melengkapi berkas-berkas, terus ngerangkai esai juga kan. Terus sempat tanya juga ke dosen esainya gimana gitu. Terus ya akhirnya pas pengumuman itu kan diumumin lewat Instagram ya, langsung di post, terus kitanya di tag gitu. Jadi nggak ada pemberitahuan lewat email, lewat WA, lewat SMS dan sebagainya, nggak ada. Itu langsung benar-benar emang di post di Instagramnya Kak Iman langsung gitu. Jadi kan pagi-pagi tuh awalnya itu kan mau kerja kelompok nih ke kampus. Nah terus pas di jalan tuh HP-nya bunyi gitu kan, rame, banyak yang ngechat ting 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 gitu kan. Terus pas buka sampai di kampus, lihat buka handphone, kaget juga kan, dikasih tahu teman gitu. Wah, kamu keterima beasiswa Iman Usman, kamu keterima beasiswa Iman Usman kan, terus nggak percaya. Terus sempat buka, langsung deh buka IG tuh. Buka IG, wih lihat notifnya itu penuh. Ada sampai 90-an ya. Itu kan. Nah, itu masih kaget kan, nggak percaya. Soalnya kan Mas tuh pengumuman hari kedua ya. Hari pertama itu ada beberapa orang, terus sempat nggak apa juga kan, nggak nyangka juga kan bisa keterima. Nah terus pas pertama kali pertemuan tuh kan di Jakarta sekitar bulan Maret Maret atau April, itu pertama kali ketemu nih 20 orang penerima beasiswa Iman Usman. Nah ketemunya itu di kantor Ruang Guru, kantornya Kak Iman langsung. Jadi 20 orang dari seluruh Indonesia didatengin, terus cerita-cerita, wih gila penerimanya keren-keren semua gitu kan. Sedangkan Mas belum ada apa-apanya, masih low profile gitu kan. Jadi sedikit cerita nih, dari 20 orang ini ada yang Mawapres nasional, terus ada yang pemenang Spelling Bee kemarin waktu SMA gitu, Spelling Bee nasional, sekarang kuliahnya di Malaysia. Terus ada yang saat SMA udah ke Eropa ikut MUN,
dan sebagainya. Terus ada juga yang masih SMA udah ikut lomba ke luar negeri, ke sana sini. Jadi kayak luar negeri itu udah kayak dia ke luar kota aja gitu. Banyak banget pengalamannya kan. Kan Mas ya belum apa-apa, jadi sempat minder juga kan. Terus ada juga yang udah punya startup seperti itu. Nah, jadi ya sempat minder juga kan. Nah, terus pas cerita-cerita di pertemuan itu, terus lebih kaget lagi ini guest mentor yang dihadirin. Guest mentor yang dihadirin tuh kemarin dari Tokopedia ya, Vice Presiden atau apa dari Tokopedia. Nah, itu kan luar biasa ya, luar biasa keren. Jadi ilmunya juga banyak yang didapat. Masih masih nggak nyangka sih sampai sekarang bisa keterima beasiswa Iman Usman ini. Terus karena adanya pandemi ini ya nggak bisa ke Jakarta lagi, jadi mentoringnya online aja. Mentoring kedua online kemarin. Ya seperti itu, sedih sih sebenarnya. Dibandingkan batch pertama kemarin kan full ya ke Jakarta semua, jadi sempat iri sih sebenarnya. Kenapa gara-gara pandemi ini jadinya mentoring online. Mungkin seperti itu sih pengalamannya. Oke, makasih Mas atas sharing-sharing ini. Mungkin untuk pertanyaannya juga udah selesai. Jadi kami dari HMD YSP juga mengucapkan terima kasih banyak karena Mas Agus Salim udah bersedia untuk diwawancarai mengenai beasiswa Iman Usman ini. Mungkin bisa ditunggu nanti videonya di YouTube-nya HMD YSP ya, Mas. Makasih banyak, Oke, Mas. siap. Sama-sama.